Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu berjalan begitu sangat cepat buat kita. Ya, kita sudah ada di bulan Februari di tahun 2022. Tidak terasa Christmas sudah dekat, saudara. Ya, sudah tinggal 11 bulan. Saudara, tentu saja kita tidak menikmati tahun dalam hidup kita tidak tentang perayaan itu sendiri. Sebab semua hari di hadapan Tuhan itu sama. Ya, saudara. Oke, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saudara, sore hari ini saya ingin kita bicara tentang rumah Tuhan. Ya, ada hubungannya dengan lagu yang dinyanyikan tadi, Rejoice in the House of the Lord. Tapi mari saudara, saya ingin kita bicara tentang sedikit ya, bicara mengingatkan, refresh kembali who you are. Oke. Saudara, saya coba memberi topik di sini adalah tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Sebagai tempat kediaman Allah, maka pikiran kita langsung tertuju kepada bait Allah, ya, bait Allah yang kudus, yang juga kita sebut sebagai rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Oke. Jika saya boleh memberikan pertanyaan buat kita semua, apa sebenarnya yang menjadi tujuan perjalanan kekristenan kita? Atau apa sih sebenarnya menjadi tujuan iman kita? Kita boleh bertanya di dalam diri kita dan menjawab pertanyaan itu. Mungkin bagi mayoritas orang Kristen atau orang percaya akan berkata, iya, karena saya ingin hidup kekal. Yang sebagian akan berkata bahwa saya ingin keselamatan kekal. Yang lain mungkin akan berkata, saya ingin diberkati Tuhan. Juga yang lain akan berkata, karena saya ingin menikmati perlindungan Tuhan karena dunia yang semakin keras. Dan sekian privilege lain yang disediakan oleh Allah bagi orang percaya. Dan percaya atau tidak, maka mayoritas kekristenan memiliki tujuan perjalanan iman berhenti pada pengertian ini. Ya, berhenti pada pengertian ini. Padahal ada satu tujuan yang kita suka lupa, atau orang Kristen suka lupa, bahwa tujuan perjalanan iman kita, ada satu tujuan yang penting yang harus kita pahami bersama. Ya, bahwa Alkitab katakan kita juga harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Tapi ada hal penting lain yang Alkitab tekankan, yang Yesus sendiri ingatkan kepada kita, bahwa tujuan perjalanan iman kita adalah menjadi tempat kediaman Allah. Katakan amin. Ya, katakan sama-sama menjadi tempat kediaman Allah. 1, 2, 3. Menjadi tempat kediaman Allah. Saya katakan tadi bahwa ketika kita bicara tentang tempat kediaman Allah, maka kita akan bicara tentang bait Allah. Kita akan bicara tentang rumah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekristenan itu tidak berhenti, atau perjalanan iman kita tidak berhenti ketika kita selesai beribadah. Perjalanan iman kita tidak berhenti ketika kita selesai melayani. Bahwa ternyata perjalanan iman kita adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Sebab itu adalah tujuan. Sebab itu adalah kerinduan. Sebab itu kata firman Tuhan. Mari kita awali dengan pembacaan di dalam Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Ya. Saya baca buat kita semua, saudara perhatikan dengan baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Perhatikan ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa tujuan dari perjalanan iman kita adalah juga tentang bagaimana hidup ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita sebagai bait Allah, bagaimana hidup kita yang dibangun sebagai bait Allah, Allah dapat bertakhta atau Allah bisa ada di dalam hidup kita. Dan ini hal yang serius dalam perjalanan iman kita. Sebab jika perjalanan iman kita hanya berorientasi kepada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, maka perjalanan iman kita belum sempurna, saudara. Jika perjalanan iman kita berorientasi hanya kepada apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, kita belum bertumbuh pada titik dewasa di dalam Tuhan. Sebab hubungan kita dengan Tuhan bicara tentang persekutuan, bicara tentang intimasi. Bicara tentang apa yang bisa kita nikmati dan bicara tentang apa yang Tuhan bisa nikmati. Katakan amin. Bicara tentang apa yang Tuhan bisa nikmati. Nah, Alkitab berkata, saudara, bahwa kita ini sebagai orang yang percaya, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan jawatan pelayanan di mana Kristus sendiri menjadi batu penjuru, maka Alkitab berkata bahwa kita orang percaya adalah dibangun menjadi apa? Menjadi tempat di mana Allah bisa berdiam di dalam hidup kita. Kita lihat ayat-ayat pendukung lainnya di dalam 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Demikian serius Allah bicara tentang bait Allah. Demikian seriusnya Allah bicara tentang tempat di mana dia akan berdiam. Sangat serius ketika Tuhan bicara tentang, seolah-olah Tuhan sedang berkata, aku sedang mencari tempat untuk aku bisa meletakkan kepalaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa kamu adalah bait Allah. Dikatakan bahwa barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka aku akan membinasakan. Serius banget nih. Jadi kehidupan kita untuk Allah berdiam, perhatikan baik. Alkitab katakan Allah tidak pernah tidur. Alkitab berkata ia turut bekerja. Alkitab berkata bahwa ia terus bekerja di dalam kita. Artinya bagi Tuhan tidak ada waktu yang pasif. Bagi Tuhan selamanya bicara tentang satu kehidupan yang dinamis. Jadi ketika Allah ada di dalam diri kita, perhatikan, ketika Allah ada di dalam diri kita, maka Allah berdiam di dalam diri kita dan dia tidak diam, artinya di dalam diri kita Allah pun turut bekerja. Kemudian apa yang Allah kerjakan dapat terekspresi melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Di sini letak keseriusannya. Jadi kita tidak boleh main-main dengan kehidupan kita. Hidupmu sebagai orang percaya adalah hal yang serius bagi Tuhan. Kenapa? Hidup kita ini bukan milik kita lagi loh saudara. 1 Korintus 6 ayat 19-20 sana jelas katakan hidupmu bukan milik kamu lagi. Kita ini milik Tuhan. Dan Allah secara bebas dan leluasa, waktu kita memberikan hidup kita sebagai bentuk pertobatan dan penyerahan diri kita, awal dari perjalanan iman kita kepada Tuhan, maka kita memulai sebuah perjalanan yang sepenuhnya aku percaya Tuhanku ajaib. Kita berjalan dalam percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap percaya bahwa semua itu baik. Itu perjalanan iman kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, perjalanan iman bukan tentang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tidak hanya berhenti di situ. Tapi sebuah perjalanan dewasa, Allah ingin berdiam dan bekerja melalui diri kita, di dalam diri kita. Sehingga apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita lakukan, itu semua bentuk dari pernyataan Allah.
melalui hidup kita untuk kita bisa menjadi Allah Tuhan. Saya selalu katakan begini, biar orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Amin. Jadi sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan iman tidak berhenti waktu kita pulang rumah selesai ibadah. No. Hidupmu adalah representasi Kristus bagi dunia. Sebab hidup kita adalah bait Allah. Kita tidak hanya disebut sebagai bait Allah waktu kita ada di gereja, tidak. Kita disebut bait Allah selama kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, itu gak main-main. Alkitab katakan barang siapa membinasakan prinsip itu, maka dia akan aku binasakan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, menikmati Tuhan, ya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan setiap hari. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Secara fisik mereka masih hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tapi ada yang hilang. Demikian juga kalau Alkitab bicara tentang barang siapa membinasakan bait Allah maka dia akan aku binasakan. Tidak ada yang berubah mungkin secara fisik. Tetapi ada yang hilang di dalam diri kita. Kenapa? Karena bait Allah. Yesus pernah marah waktu dia datang di bait Allah. Dia dapati bait Allah tidak dalam tujuan yang sesungguhnya. Alkitab kata Yesus membongkar jualan yang ada di bait Allah. Ketika fokus, ketika bait Allah yang sesungguhnya tidak dalam prinsip dan tujuan Tuhan untuk dapat menjadi tempat kediaman Allah, maka hati-hati dengan itu. Kita lihat ayat-ayat yang lain. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 15. Menjadi tempat kediaman Allah. 2 Tawarikh 7 ayat 15. Waktu Salomo menyelesaikan bait Allah. Salomo menyelesaikan bait Allah. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali kita membaca ada kata rumah di dalam firman Tuhan, maka rumah yang dimaksud di sini adalah rumah bicara tentang bait Allah. Ya, bicara tentang bait Allah. Tentu bisa saja bermakna rumah sebagai keluarga, atau lebih jauh juga bicara tentang rumah sebagai gereja, sebagai individual. Dan waktu Salomo membangun bait Allah dan menyelesaikannya, Tuhan berkata, aku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bahkan dikatakan, mata dan hatiku akan ada di situ untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan keinginan Tuhan untuk ada dan tinggal di dalam diri kita dan mendapatkan doa-doa dari hidup kita. Bayangkan keinginan Tuhan untuk bisa mengalami suasana penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, maka Tuhan menikmati penyembahan. Makanya waktu kita di dalam ibadah, pujian penyembahan kita tidak sekedar sebuah prosesi ritual. Ya. Memuji Tuhan, tepuk tangan, nyanyi. Tidak juga sekedar membangun sebuah suasana sukacita yang harmoni. Karena lagu-lagu yang bagus. Tapi kita setiap suasana pujian, kita saudara sedang merespons Tuhan. Kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Kita sedang seperti sedang berkata, Tuhan, ku inginkan pribadimu. Dan Tuhan pun ingin sedang menikmati hati kita yang ada di dalam setiap pujian dan penyembahan serta pelayananmu kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan, itu tujuan perjalanan iman kita. Maka umat Tuhan yang ada di GPD Brisbane juga bicara di Gold Coast tadi pagi. Maka kita harus jadi orang Kristen yang tujuan imannya kita ngerti, saudara. Bahwa kita harus sampai pada pengertian kedewasaan ini. Bahwa kita jadi orang percaya, tujuan iman kita tidak hanya sorga, selamat, selesai.
Tujuan iman kita adalah bagaimana Tuhan bisa berdiam di dalam hidup kita. Di zaman Abraham masih selalu berkata, Tuhan yang ada di langit, Tuhan bicara dari langit. Di zaman Musa, Tuhan bicara di tabernakel, kemah tabernakel. Tapi di zaman perjanjian baru, bait Allah tidak lagi bicara tentang dia yang ada di langit. Tidak lagi bicara pada satu tempat yang dikultuskan. Tapi dia tinggal di dalam hidup kita sebab kita ini adalah bait Allah. Artinya Tuhan berkata bahwa hidup kita menarik perhatian Tuhan. Allah ingin berdiam, Allah ingin tinggal, Allah ingin bekerja di dalam diri kita, melalui kita. Makanya saudaraku, hati-hati dengan pekerjaan, aktivitas, ya, tingkah laku, perkataan, hati-hati. Sebab semua itu, karena kita adalah manusia rohani bukan? Orang yang diselamatkan adalah orang yang dua kali mengalami kelahiran. Kelahiran secara fisik di dunia ini, dan yang kedua kelahiran baru sebagai manusia rohani. Jadi kita ini adalah manusia rohani. Yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita. Dan kita jadi alat Tuhan, Tuhan bekerja melalui diri kita, sehingga di dalam pekerjaanmu, Anda sedang bercerita tentang Yesus. Di dalam setiap aktivitas sosialmu, Anda sedang bicara, Anda sedang mempresentasikan Kristus bagi orang lain. Itu hidup kita. Kita lompat di ayat yang lain. Ingat ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia ingin tinggal. Hatiku akan ada di situ untuk selamanya. Nggak main-main saudara ya. Oke. Yohanes 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23. Yesus bicara tentang, kalau saudara baca keseluruhan pasal ini, itu bicara tentang doa Yesus. Doa Yesus. Biarlah mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Alkitab katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna. Wow. Saudara bayangin. Jadi Allah bekerja untuk apa? Supaya ada kesatuan yang permanen. Kesatuan yang sempurna. Sebab yang disebut intimasi, saya sudah jelaskan. Yang disebut intimasi adalah menikmati dari kedua belah pihak, menikmati hubungan itu. Tidak hanya satu pihak, tapi dinikmati oleh kedua belah. Kita menikmati apa yang kita mau dari Tuhan, dan Tuhan menikmati hidup kita sebagai bait Allah. Dan Tuhan bicara tentang kesatuan di mana Kristus di dalam kita. Untuk kita menjadi satu dalam kesempurnaan, kesatuan yang permanen. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka menjadi sempurna. Wow. Wow. Tentu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Memiliki gedung gereja yang megah. Itu bagus, itu keinginan kita. Kalau boleh Tuhan. Ya. Tentu memiliki gedung yang mewah. Bebas, kita boleh-boleh saja. Tapi bangunan, kita sebut bangunan gereja secara fisik itu tidak akan memiliki nilai keselamatan kalau di dalamnya tidak ada penyembahan. Di dalamnya tidak ada kehidupan pujian. Di dalamnya nggak ada individu-individu di mana Allah ada di dalam hati mereka. Itu yang menjadi penting buat kita pahami sebagai orang percaya. Sebaliknya, dimanapun orang percaya sehati dan berkumpul, Alkitab katakan, dan hatinya terarah kepada Tuhan, maka Allah ada di tengah mereka. Tentu kita menginginkan memiliki gedung yang representatif untuk kita dapat memiliki keleluasaan supaya nggak packing-unpacking. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana gereja itu adalah sebuah komunitas hidup
Di mana Allah berdiam. Haleluya. Di mana Allah tinggal di dalam setiap pribadi, di dalam setiap hati, dalam setiap pikiran. Sehingga apapun yang kita lakukan antar sesama itu bentuk satu hubungan yang harmonis, dan itu tidak berhenti di komunitas pelayanan. Itu pun harus menjadi warna dan atmosfer di dalam keluarga kita. Harus warna yang harmonis dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai orang percaya, sebab hidupmu bait Allah, bukan milik kamu sendiri. Hidupmu adalah bait Allah. Kita terus lompat kepada pembacaan yang lain. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau tadi kita bicara tentang Allah akan membinasakan, di sini Allah bicara kalau dia tidak ada persekutuan dengan Tuhan, sia-sia perjalanan imanmu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kenal, kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku, ini menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Mengalami pengalaman, mengalami jawaban Tuhan adalah tentang hubungan yang ada apa? Ada mutual relationship dengan Tuhan. Keintiman. Ya, abide in Him. Menyatu, berada di dalam Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam diri kita, maka jawaban Tuhan ada di situ. Kita nggak bisa hanya menuntut hak spiritual kita untuk mengalami jawaban Tuhan tanpa benar-benar memberikan diri kita untuk Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa menuntut, bahkan pada kasus yang lain ada orang yang sampai marah loh sama Tuhan. Karena Tuhan gak jawab doanya, dia sampai marah sama Tuhan. Ada loh. Pada bagian kemudian kita gak memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Halo. Padahal yang namanya gereja, yang namanya persekutuan, yang namanya dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang Tuhan pun menikmati hidup kita. Saya berkata kepada Anda bahwa Tuhan senang dengan komunitas kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Halo, saudara, aku gak yakin sih. Ya, Tuhan senang dengan komunitas kita. Katakan amin. Haleluya. Saya berani berkata demikian karena saya yakin Tuhan pun menikmati kehidupan rohanimu. Amin. Tuhan pun menikmati kehidupan rohanimu. Saudara, Alkitab berkata kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita doanya bebas. Kita doanya enak. Kenapa orang sulit mengalami kuasa doa? Kenapa susah banget ngalamin kuasa doa? Mungkin ada yang hilang di situ. Kita selamanya menuntut, tapi kita tidak pernah melakukan kewajiban. Kita tidak pernah melakukan bagian kita yang seharusnya menjadi tempat kediaman Allah. Sebab itu tujuan Tuhan buat kita menjadi tempat kesukaan Tuhan, tempat kediaman Allah, dan untuk mengalami rejoice in the house of the Lord. Di sini bagiannya. Kita nggak mungkin menikmati kesukaan kalau kita nggak benar-benar memberikan diri kita di dalamnya, benar? Hanya dengan memberikan diri kita sepenuhnya baru kita bisa rasakan sukacita itu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Kita hanya bisa menikmati kesukaan di dalam Tuhan ketika kita benar-benar mengalir di dalamnya. Berkata, ya Tuhan. Cara terbaik untuk kita mengerti kehendak Tuhan adalah dengan berkata, ya Tuhan. Ya Tuhan. Nah, jika hidup ini adalah bait Allah, maka
Jika hidup kita ini adalah bait Allah, maka hidup kita harus dibangun sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Jika tujuan hidup ini adalah menjadi tempat untuk Tuhan berdiam, jika tujuan perjalanan iman ini adalah menjadi tempat untuk Tuhan tinggal berdiam di dalam hidup kita, maka harus dibangun sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, bukan? Iya dong. Kalau tujuannya kita membangun tempat yang kita pingin tinggal, kita akan bangun itu sesuai dengan apa yang kita mau. Itu kehidupan kita, itu kehidupan di dalam Tuhan. Jika tujuan perjalanan iman kita adalah menjadi tempat untuk Tuhan berdiam, maka kita harus membangun bersama dengan Tuhan paling tidak. Atau kita harus benar-benar melibatkan atau menyerahkan sepenuhnya supaya Tuhan yang membangun diri kita. Ingat, kita tidak pernah dapat membangun diri kita secara spiritual kalau tanpa melibatkan Roh Kudus. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita nggak bisa bertumbuh dengan baik. Tidak selamanya yang terbaik menurut kita kemudian itu benar di hadapan Allah. Setiap orang mampu membangun argumentasi hanya untuk membenarkan apa yang dia pikir. Dan tidak pernah ada orang yang mau dipersalahkan dengan pikirannya. Tapi tidak semua apa yang kita pikir benar, yang terbaik sekalipun itu kemudian benar di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan karena di dalam Tuhan ada konteks kehendak Tuhan di situ. Ada konteks waktu Tuhan di situ. Ada konteks cara Tuhan di situ. Dan semuanya harus mengalir bersama dengan Tuhan. Pada bagian ini kita mengerti segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Pada bagian ini kita bisa menerima apa yang tidak mungkin bagi dunia. Itu mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Itulah makna dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam pembangunan rumah rohani kita. Hanya bersama dengan Roh Kudus. Kita bisa berkata, kita bisa nyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Membuka hidup kita untuk Tuhan bekerja di dalam diri kita secara penuh. Sekali lagi, hanya dengan melibatkan Tuhan di dalam diri kita. Mungkin kita bisa berkata, secara sederhana kita bisa berkata, biar Tuhan yang ajar kita. Biar Roh Kudus yang bangun kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam diri kita yang kita tidak bisa selesaikan sendirian. Ada banyak hal di dalam hidup kita nggak bisa kita bangun sendirian. Yang nggak bisa kita raih sendirian. Kita butuh tangan Tuhan. Haleluya. Kita butuh Tuhan menopang kita. Kita butuh Tuhan tinggal di dalam diri kita untuk melalui perjalanan yang keras. Melalui gelombang kehidupan dunia yang keras. Kita butuh Tuhan. Dan jika hidup kita disebut sebagai sebuah bangunan Allah, rumah Tuhan, maka perhatikan baik. Ibrani pasal 3 ayat 4 dan Efesus 2:21 berkata begini. Setiap rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangunan, setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kita bisa hebat, Anda bisa jauh lebih hebat dari saya, bisa. Tapi Anda tidak mungkin melampaui kehebatan Allah. Anda bisa jauh dalam segala hal dari kehidupan saya. Tapi Anda nggak bisa melampaui kehebatan Allah. Karena Alkitab berkata, master builder yang paling hebat hanyalah Tuhan sendiri. Betapa hebat. Sebab hanya Tuhan. Dia disebut master builder. Saya mungkin bisa membangun satu komunitas. Anda pernah dengar gak? Ada komunitas pelayanan yang besar banget. Yang sudah memiliki semua fasilitas pelayanan. Tiba-tiba tutup. Tiba-tiba berhenti. Karena pelayanan itu harus dibangun. Di mana Kristus harus jadi dasarnya. Bukan yang lain. Kita boleh punya ide. Punya kreativitas. Boleh. Kita boleh punya fasilitas, tapi semua itu
harus come after Tuhan dulu. Nomor satu Tuhan, baru semuanya itu baru yang lain. Bangunan rohani kita harus dibangun di mana Kristus sebagai dasarnya. Bangunan rohani kita harus dibangun di mana Allah sendiri sebagai master buildernya. Bangunan kita harus dibangun berdasarkan selera Tuhan. Sampai Tuhan akan berkata kepadaku, aku mengarahkan hatiku dan mataku di tempat ini untuk selama-lamanya. Aku akan mendengar doa dari tempat ini. Efesus 2:21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Hanya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, bangunan rohani kita bisa menjadi baik. Benar. Sekali lagi, kita mungkin bisa membangun pada konteks artificial mungkin ya. Bisa saja nampak menyerupai. Tapi apakah ada Kristus di sana? Apakah ada Tuhan di sana? Itu yang penting. Saudara, perjalanan gereja kita sudah cukup lumayan lama, bukan? Cukup lumayan lama. Dan yang menjadi kekuatan pelayanan kita bukan tentang satu orang. Menjadi kekuatan pelayanan kita yang kita sadari sampai hari ini adalah Kristus yang menjadi dasar pelayanan kita. Dan tiang penopang dalam pelayanan kita adalah karena kita punya kegiatan doa, kita punya kegiatan pelayanan Family of God. Itu semua adalah pilar-pilar yang menopang pelayanan kita. Sampai hari ini, bukan yang lain. Bukan. Mungkin doa kita setiap Kamis doa. Yang berdoa orang yang sama. Pokok doanya sama. Bahkan 2 minggu berturut-turut bisa orang yang sama berdoa dengan pokok doa yang sama. Orang dunia akan bisa berkata boring. Gak ada yang sesuatu yang apa ya? Yang gak ada sensasi mungkin. Gak ada doa yang tiba-tiba lagi berdoa, aduh api turun. Mungkin gak ada. Tetapi saudaraku, effort kita ada berdoa. Bukan lagi tentang apa doa kita. Bagaimana kita berdoa. Tetapi tentang hatimu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap kali Anda berdoa, makanya menjadi penting buat Anda untuk tetap berdoa. Sebab orang yang kuat adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa artinya dia sadar bahwa dia gak mampu. Orang yang berdoa artinya orang yang bergantung hanya kepada Tuhan. Dan pelayanan kita dibangun atas dasar spiritual seperti ini. Hanya di dalam Tuhan, bersama dengan hanya Tuhan yang dapat membangun pelayanan ini menjadi pelayanan, menjadi tempat kediaman Allah. Biar ada saya selalu berkata biar ada simpati sorga. Tuhan lihat jemaat Tuhan Brisbane nyanyi, ya. Kita sedang mengundang Tuhan, kita sedang meminta Tuhan, kita sedang menikmati sebuah keintiman yang manis dengan Tuhan. Tidak harus menunggu pengalaman spektakuler yang sakit sembuh, tidak harus menunggu itu. Tapi ketika hatimu menyatu dengan hati Tuhan, itu pun adalah mujizat. Ketika hidupmu mengalami sebuah sensasi rohani, itu pun adalah berkat dan mujizat Tuhan. Kristus sebagai dasar. 1 Korintus 3 ayat 10, ayat 11. Jelas kita bicara tentang Kristus sebagai dasar, yaitu Yesus sendiri sebagai dasar. Gereja ini diawali sampai hari ini dan tetap selamanya dibangun di atas dasar prinsip yang tidak akan pernah berubah. Yesus sebagai dasar. Amin. Demikian pun kehidupan Anda sebagai komunitas, sebagai keluarga, sebagai individu. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan,
Jangan pernah away dari Kristus sebagai batu dasarmu. Jangan pernah. Anda mungkin pernah punya pengalaman besar dalam hidupmu. Anda pernah punya pengalaman mujizat yang tidak pernah orang lain alami. Tapi dengar baik. Kristus harus dasarnya. Kristus yang harus dimuliakan di atas semuanya. Kristus. Sebab tujuan perjalanan imanmu bukan kisah hidupmu. Tapi seberapa jauh kita maintain, mempertahankan hidup ini menjadi rumah Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalam hidup kita untuk selamanya. Lalu, jika kemudian hidup ini disebut bait Tuhan, disebut rumah Tuhan, jika perjalanan rohani tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk menikmati hidup kita, sehingga hidup kita disebut rumah, bait, tempat kediaman Allah, maka Mazmur 127 ayat 1 katakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika hidup kita disebut rumah, bait, tempat kediaman Allah. Dan Alkitab berkata, jika bukan Tuhan yang bangun itu, jika bukan Roh Kudus yang berdiam di dalamnya, jika engkau gantikan itu dengan segala kemewahan, keangkuhan, kekagumanmu atas diri sendiri, dan apa yang kau miliki, maka sia-sia engkau membangunnya. Jika bangunan rohanimu dibangun atas dasar prinsip-prinsip manusiamu, maka sia-sia engkau membangunnya. Sebab kehidupan rohanimu harus dan hanya dibangun di atas dasar Kristus dan hanya Tuhan. Yang harus diberikan keleluasaan. Dan hanya Tuhan yang harus mengambil bagian sepenuhnya. Sehingga kita menjadi mitra kerja Tuhan di dalam diri kita. Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Bagi sebagian orang, mungkin Anda yang menyaksikan dari tempat Anda masing-masing yang mengikuti streaming kami. Ada orang jenuh, mulai jenuh dengan kehidupannya. Dengan berkata, ya sudah hidup saya begini. Memang mungkin ini takdir saya. Wow, parah. Ada mungkin orang yang berkata udah capek dengan hidup ini. Ada orang yang mulai kehilangan, ada orang yang putus asa. Ada orang yang berkata, ya sudah, saya sudah rusak, ya rusak sekalian. Ada orang berkata, Tuhan sudah gak sayang lagi sama saya. Ada orang yang merasa gagal dalam pertumbuhan imannya. Dengar baik, Tuhan tetap mengasihimu. Engkau selalu ada di hati Tuhan. Engkau tidak pernah berubah di mata Tuhan. Tuhan tetap ingin menikmatimu sebagai bait Tuhan. Tuhan tetap mengarahkan hatinya kepadamu. Tuhan tidak pernah memandangmu untuk kemudian membuangmu, tidak. Tuhan tetap ingin menikmati pribadimu. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-3:18 tuh, pasal yang ke-8 saya lupa persis saudara. Di sana Alkitab bicara tentang bejana. Dikatakan begini, apabila bejana itu rusak, maka tukang periuk akan membuatmu sebagai bejana yang baru. Jadi saudaraku, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Waktu Anda datang di dalam Tuhan, Allah sanggup mengubahmu menjadi bait Allah yang baru. Rumah Tuhan yang baru. Untuk Tuhan bisa berdiam di dalamnya. Untuk Tuhan bisa tinggal di dalamnya. Kalau kita bisa baca di dalam Hagai pasal 2 yang ke-18. Kalau tadi kita bicara tentang di Yeremia pasal 18 tentang bejana. Sekarang kita bicara tentang Hagai pasal 2 ayat yang 10. Dikatakan begini. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Saya suka bagian ini. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bukankah kita semua menginginkan ketenangan, bukan? Kita menginginkan kedamaian dalam hidup ini. Jika kita menginginkan semua itu, maka Alkitab memberikan solusi yang terbaik. Abide in Him. Tinggal di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan tinggal di dalam diri kita. Miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Alkitab berkata, saudaraku, rumah kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Tuhan ingin selalu menikmati hidup kita selalu baru. Ingin membangun kehidupan rumah rohani kita dengan suasana yang baru. Sehingga setiap hari kita menikmati keintiman yang baru. Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kita menjadi umat Tuhan. Menjadi rumah Tuhan yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Dan tidak saja itu, Dia memberikan kedamaiannya atas rumah. Jangan izinkan apapun di dunia ini merampas kesempatanmu untuk memiliki damai di dalam dirimu sebagai bait Allah. Jangan izinkan apapun di dunia ini merampas kesempatanmu untuk menikmati kedamaian dalam keluargamu, dalam komunitasmu, dalam kehidupan gereja. Yang pasti kita nggak bisa sendirian, nggak bisa. Jika kita menginginkan menjadi tempat tujuan Tuhan, yang di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada penyertaan, ada damai sejahtera, maka belajarlah untuk benar-benar memberikan diri kita kepada Tuhan. Belajarnya benar-benar meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Belajarlah benar-benar membuka hidup kita untuk Tuhan ada di dalam diri kita. Kita bisa nyanyi, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Kita minta Tuhan yang ubahkan. Tuhan ubahkan. Kita boleh punya komitmen untuk memulai sesuatu dalam hidup kita. Saya mau ini. Tapi harus kita minta Roh Kudus yang teguhkan. Tuhan yang bekerja. Jika bukan Tuhan yang bangun. Jika bukan Tuhan yang bangun. Kalau kita membangun dengan kekuatan diri kita, kita gak mampu. Saya gak mampu. Saya gak kuat. Saya pun memiliki banyak kelemahan. Yang sama seperti saudara mungkin. Bahkan lebih banyak kelemahannya. Tapi saya belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Belajar serahkan kepada Tuhan. Mari, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bait Allah, ingat tujuan dari perjalanan imanmu, tujuan dari kehidupan rohanimu, tujuan dari kekristenanmu tidak saja tentang selamat, tapi tentang Tuhan ingin berdiam, menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Jadi perjalanan iman kita tidak berhenti ketika kita selesai ibadah. Tidak berhenti kita selesai pelayanan. Tidak berhenti di batas tempat fasilitas ini. Tapi kita pulang, kita membawa tujuan itu. Kita pulang, kita hidup dalam tujuan itu. Kita pulang, kita menikmati kehidupan dalam tujuan itu. Dan kita pulang merasakan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama.